Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pasimura, NIM 1916050082 dari UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang perbankan syariah dan produk-produk atau akad-akad yang digunakan oleh perbankan syariah. Baiklah, sebelum masuk kita dalam produk-produk atau akad-akad yang digunakan oleh perbankan syariah, kita akan menjelaskan itu apa perbankan syariah. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau berdasarkan syariat Islam yang berpedoman kepada Al-Quran, hadis, ijma, serta sebagainya. Baiklah, langsung saja pada penghimpunan dana yaitu menggunakan prinsip wadiah. Wadiah merupakan titipan yang dipercaya oleh seseorang kepada orang lain ataupun kepada sebuah lembaga seperti bank untuk dijaga atau dipelihara, yang mana pihak menerima titipan tersebut harus mengembalikan barang titipan di saat barang tersebut dibutuhkan oleh penitipnya. Akad wadiah memiliki dua pembagian, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah adalah titipan yang dititipi oleh penitip kepada seseorang ataupun lembaga dapat dimanfaatkan dengan cara yang baik hingga barang yang dititipkan tersebut diambil kembali oleh penitipnya. Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan barang yang dititipkan oleh penitip kepada penerima titipan itu seluruhnya menjadi hak penerima titipan, karena barang titipan tersebut dimanfaatkan dengan adanya izin untuk dimanfaatkan dari seorang penitip. Berbeda halnya dengan prinsip wadiah yad amanah, di mana barang yang dititipkan tersebut tidak diberi izin oleh penitip untuk dimanfaatkan, akan tetapi barang tersebut dititipkan untuk dijaga agar lebih aman dari berbagai masalah. Dalam Islam, hal-hal yang dibolehkan dititipkan tidak hanya sebatas barang saja, akan tetapi juga termasuk uang, yang mana uang tersebut merupakan alat tukar atau alat pembayaran yang sah. Pihak yang menerima titipan diperbolehkan untuk meminta ujrah atau imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada penitip untuk menjaga barang yang telah dititipkan kepadanya. Selanjutnya, jika pihak yang menerima titipan tersebut memperoleh manfaat yang banyak atas pengelola titipan yang berdasarkan wadiah yad amanah, diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada penitip, dan bonus tersebut tidak boleh dijanjikan pada saat akad wadiah disetujui. Jumlah bonus yang diberikan sesuai dengan keinginan penerima titipan, bukan seberapa yang diminta oleh penitip. Sesuai dengan fatwa DSN tentang tabungan wadiah, baik tabungan wadiah ataupun giro wadiah, sifatnya sebagai titipan yang dapat diambil kapan saja oleh penitip tanpa disyaratkan imbalan apapun, kecuali dalam hal pemberian bonus yang dilakukan oleh pihak bank atas dasar sukarela atau ridha. Prinsip wadiah yang sering digunakan dalam perbankan syariah yaitu prinsip yang mana barang atau uang yang dititipkan tersebut bisa dimanfaatkan sampai si penitip mengambil kembali yang dititipkannya, atau yang disebut dengan wadiah yad amanah dan sering disingkat dengan istilah wadiah. Lanjut, yaitu menggunakan prinsip mudharabah. Mudharabah merupakan ikatan perjanjian kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana satu pihak menyediakan dana usaha dan pihak satu lagi bertindak sebagai pengelola atas dana usaha yang telah diamanahkan kepadanya. Pihak yang menyediakan dana diistilahkan sebagai sahibul mal, atau pihak yang mengelola dana diistilahkan dengan mudharib. Pembagian keuntungan disepakati di awal akad atau sejak akad tersebut disetujui dengan jumlah pembagian sesuai dengan yang telah disepakati. Namun bila terjadi kerugian, maka pemberi dana atau sahibul mal kehilangan pembagian imbalan atau bagi hasil selama proyek itu berlangsung. Berdasarkan PSAK 105, mudharabah dibagi berdasarkan 3 jenis, yaitu mudharabah mutlakah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mustarakah. Mudharabah mutlakah merupakan mudharabah yang memberi kebebasan kepada pengelola dana dalam hal menjalankan usahanya, atau dalam arti lain yaitu tidak
tidak adanya syarat yang mengikat dan batasan-batasan tertentu. Mudharabah muqayyadah merupakan mudharabah yang tidak bebas, artinya memiliki syarat tertentu atau terikat dalam hal pengelolaan dana. Contohnya terikat di sini antara lain yaitu adanya aturan tertentu tentang jenis usaha, pemasok, lokasi usaha, konsumen, dan lain sebagainya. Mudharabah mustaraka merupakan mudharabah di mana pihak yang mengelola dana mudharabah menyertakan modalnya ke dalam modal usaha yang telah ada sebelumnya untuk meningkatkan ataupun mengembangkan usaha tersebut menjadi lebih besar. Mudharabah mustaraka ini merupakan gabungan antara akad mudharabah dengan akad musyarakah. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang atau pengertian tabungan, giro, deposito yang menggunakan akad wadiah dan akad mudharabah. Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilet giro dan atau alat lainnya yang sama dengan itu. Giro adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau surat perintah penarikan lainnya. Sedangkan pengertian deposito adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Yaitu lanjut tentang produk penyaluran dana pada perbankan syariah, yaitu dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, serta prinsip bagi hasil. Prinsip jual beli menggunakan akad murabaha adalah transaksi jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Skemanya adalah bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah. Bank melakukan pembelian kepada supplier yang ditunjuk oleh nasabah atau bank. Kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan tunai atau cicil ataupun angsuran. Yaitu yang kedua, lanjut akad salam, yaitu adalah akad pembelian sebuah barang yang pengirimannya ditangguhkan dengan pembayaran segera menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk dikirim atau diantar kemudian dengan pembayaran di awal. Selanjutnya dengan akad istisna adalah akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dengan tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya. Bila bahan bakunya dari pemesan, maka akadnya menjadi akad ujrah atau upah. Produk istisna menyerupai produk salam, namun dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istisna berbeda dengan salam, yaitu perbedaannya istisna tidak wajib mempercepat pembayaran. Yang kedua, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan. Yang ketiga, barang yang dipesan tidak ada di pasar atau barang ini pesanan khusus. Yang selanjutnya prinsip sewa atau ijarah. Ijarah adalah kepemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah aset sebagai ganti dari pembayaran atau sewa atas manfaat dari sebuah aset. Prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, yang membedakan hanya pada objek transaksinya. Bila pada prinsip jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah adalah jasa. Yang selanjutnya akad ijarah mutahiyah bitamlik. Pada akhir masa sewa, nasabah diberi kesempatan untuk membeli barang atau objek yang disewanya. Pengalian kepemilikan ini dalam perbankan syariah dikenal dengan nama ijarah mutahiyah bitamlik. Yang selanjutnya prinsip bagi hasil atau sirkah. Produk pembiayaan lembaga keuangan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil antara lain pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sebelumnya mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudarib dengan suatu perjanjian pembagian hasil atau keuntungan. Sedangkan bila terjadi kerugian, maka akan ditanggung
oleh pemilik modal kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak mudarib atau nasabah. Hasil atau keuntungan dari pengelola modal pembiayaan mudharabah ini dapat diperhitungkan dengan cara revenue sharing atau profit sharing. Yang selanjutnya akad musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil musyarakah atau syirkah. Secara bahasa syirkah berarti mencampur. Maksudnya adalah mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fikih, syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. Musyarakah atau syirkah adalah kerjasama antara pemilik modal atau bank dengan pedagang atau pengelola, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di depan, dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat. Secara spesifik, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewirausahaan, kepandaian, kepemilikan, keperalatan, hak paten atau goodwill, kepercayaan atau reputasi, serta barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang. Lanjut kepada akad jasa atau produk jasa pada perbankan syariah. Yang pertama yaitu hiwalah atau ahli utang piutang. Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Yang selanjutnya ran atau gadai. Tujuan ran adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Kriteria yang digadaikan adalah milik nasabah, jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai real pasar. Yang selanjutnya dapat dikuasai tetapi tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Yang selanjutnya qard. Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dikelompokkan dalam 4 hal, yaitu sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Yang selanjutnya sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Yang selanjutnya sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil. Yang selanjutnya sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan pengurus bank. Yang selanjutnya akad wakalah atau perwakilan. Wakalah dalam aplikasi perbankan syariah terjadi bila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti pembukaan LPRC atau inkaso dan transfer uang. Yang selanjutnya kafalah. Kafalah atau garansi bank. Kafalah atau garansi bank diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat menyertakan nasabah untuk menempatkan dananya sebagai ran atau dapat pula menerima dananya dengan prinsip wadiah. Yang terakhir yaitu ada akad sarf, adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, atau sarf atau money changing adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak. Dalam kamus istilah fikih disebutkan bahwa bai sarf adalah menjual mata uang dengan mata uang atau emas dengan emas. Hanya sekian penjelasan materi tentang perbankan syariah dan produk-produk perbankan syariah yang saya ketahui atau yang saya pahami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.